kasih Mas Lamro. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita berdoa. Ya ini judul yang sangat biasa. Ya judul yang sangat biasa Bapak Ibu Saudara lihat. Ya ketaatan kita berbuahkan keajaiban. Ya. Jadi ini adalah percakapan tentang Petrus dan Tuhan Yesus, Petrus dan teman-temannya di pelabuhan perahu-perahu, Bapak Ibu Saudara ya. Dan mereka setelah sepanjang malam menebarkan jala, tetapi tidak menangkap ikan, ya Bapak Ibu Saudara. Dan di situ Tuhan Yesus sekali lagi meminta untuk Simon dan saudaranya ini sedikit ke tengah ya, untuk menebarkan jala lagi. Ya, kita baca Lukas 5 ayat 4 sampai 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dibaca selanjutnya di situ sangat menjelaskan kepada kita, Simon menangkap ikan begitu banyak sampai jalannya itu koyak, ya, dan dia memanggil teman-temannya untuk membantunya. Jadi Simon melihat keajaiban, ya, Simon melihat sebuah mukjizat besar, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah ini banyak saudara-saudara dan banyak kita sendiri tentunya pengen mengalami hal seperti itu. Setelah bekerja keras, lalu berbuahkan keajaiban. Ya, nah sebenarnya yang saya ingin tekankan bukan soal keajaibannya itu, walaupun itu mendatangkan berkat secara otomatis. Tetapi kita memiliki sebuah pengenalan akan Tuhan yang pertama bahwa Tuhan Tuhan yang ajaib. Gitu. Yang kedua, kita memiliki sifat atau karakter tentang ketaatan itu sendiri. Ya, ketaatan itu sendiri sangat penting di dalam kita hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak orang dia mendengar, saudara-saudara, dia tahu itu firman Tuhan, dia tahu itu Tuhan yang firman-Nya, tetapi tidak ditaatinya, saudara-saudara, dan tidak menemukan keajaiban. Dia tidak menemukan pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Ya, bukan soal berkatnya, saudara-saudara, tetapi kita punya sifat atau karakter ketaatan itu. Itu sangat penting di dalam kita hidup di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Sebab akan ada pemisahan antara orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Akan ada keajaiban itu sendiri bagi orang-orang yang mengenal Tuhan dan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, bagi orang yang menyembah Tuhan yang benar dan bagi orang yang tidak menyembah Tuhan yang benar. Bapak Ibu Saudara, itu sama seperti bangsa Israel ketika dia mau keluar dari tanah Mesir dan Mesir ditulah kegelapan. Dan ketika Anda membaca, tetapi di rumah orang Israel dikatakan ada terang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan kita ini, saudara-saudara, harus menjadi satu respon otomatis ketika ada firman Tuhan. Tentu butuh latihan, Bapak Ibu Saudara ya. Tentu butuh latihan, kita taat terhadap firman Tuhan. Tetapi yang jelas, saya rindu setiap kita dan tentu Tuhan juga rindu bahwa kita punya ketaatan terhadap Dia, terhadap firman-Nya, ya, yang walaupun saudara-saudara pasti akan berbuahkan keajaiban itu, ya. Ini
sangat penting, Bapak Ibu Saudara, latihan terus-menerus untuk kita mentaati Tuhan, mentaati firman Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bacaan kita itu ada 4 hal yang bisa kita mendapatkan proses bagaimana kita mentaatinya, saudara-saudara ya. Nah, yang pertama adalah Anda menemukan Tuhan berbicara, ya. Tuhan selesai berbicara di ayat tadi, ya. Tuhan selesai berbicara. Nah, banyak kita membaca firman Tuhan, ya, atau entah Anda aba, tetapi kadangkala sekedar aba, tetapi tidak melihat mana yang Tuhan berbicara kepada kita, mana yang hidup kita pas dengan Dia, mana yang hidupnya kita ditegur, mana hidup yang harus kita prioritaskan. Nah, Tuhan biasanya mengingatkan kita. Roh Kudus mengingatkan kita, oh iya ini dosa saya. Oh iya, ini janji Tuhan buat saya. Oh iya, ini sangat meneguhkan saya. Jadi poin 1, Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita, spesifik kepada kita. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan suka menantang kita. Ya, Tuhan mengaltar call ya. Dikatakan bahwa kepada Simon, saudara-saudaraku, Anda melihat bertolaklah ke depan. Tebarkanlah jalamu, bertolak saudaraku, dan tebarkan jalamu. Bapak Ibu Saudara, itu tantangan dari Tuhan. Kadangkala kita tidak pas dengan hidup kita, tetapi kita harus melihat jauh ke depan, Bapak Ibu Saudaraku. Kadangkala saudara-saudara kita didorong Tuhan melalui hati nurani kita, melalui firman Tuhan, saudaraku, untuk melakukan lebih, menyerahkan hidup lebih, Bapak Ibu Saudaraku, untuk rendah hati lebih, untuk kehidupan daging kita, pemberontakan, pembelaan kita tidak dilakukan oleh kita. Bapak Ibu Saudara, kadangkala Tuhan menantang kita lebih, saudara-saudaraku, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Simon ini memberi alasan dia sudah melakukan semuanya, sama seperti pemuda yang kaya. Aku tidak begini, aku tidak begitu, aku melakukan ini, aku melakukan itu. Dan semua Tuhan izinkan itu disampaikan. Sebab Bapak Ibu Saudara perlu didengar juga oleh Tuhan. Ya, jadi kita semacam memberikan sebuah Tuhan semacam memberikan sebuah konseling kepada kita di dalam malam kita, di dalam pagi kita, di dalam kesendirian, kelelahan yang sudah kita jalani hidup ini. Kadangkala orang tidak mau tahu, tetapi saya yakin Tuhan tahu, saudara-saudaraku. Saya yakin Simon ini memberikan sebuah alasan karena dia lelah, dia capek, Bapak Ibu Saudaraku. Dia kesel, ya, mungkin juga bisa putus harapan, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi nomor 4, Tuhan membuat Simon tercengang, ya, sebab ketaatannya membawa berkat, Bapak Ibu Saudara. Simon memberikan sebuah gambaran ketaatan walaupun itu tidak masuk akal bagi dia. Wong sudah semalaman kok dia kerja, wong sudah capek begini kok, wong sudah lelah kok, nggak ada orang yang tahu saya kok, tetapi dia tetap melakukannya karena Tuhan yang memintanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi nomor 5 ini penting sekali, kita tercengang, Bapak Ibu Saudara, ya, kita dibuat Tuhan happy, wow gitu ya, nggak ada alasan yang lain, hanya bisa termenung dan meneteskan air mata dan tersenyum dengan apa yang telah Tuhan katakan dan ditaati itu.
membuahkan berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Mari kita memiliki ketaatan. Bapak Ibu Saudara, pasti akan berbuahkan keajaiban. Bapak Ibu Saudara ya, pasti akan berbuahkan berkat. Bapak Ibu Saudara, sedikit saya tutup dengan sharing, itu misionaris yang mampir dengan di kita itu lucu sekali ya. Kalau lihat ceritanya, dia sudah pergi ke negara-negara yang cukup banyak, saudara-saudara, dan dia hanya berbuahkan dua hal mampir ke Indonesia itu. Yang pertama adalah dia dengar banyak orang Cina di Semarang, saudara-saudara, ya. Kemudian yang kedua, Laksamana Cheng Ho itu adalah orang di daerah kotanya, saudara-saudara, dan dia mau ikut melihat historinya. Yang ketiga, nama Semarang Sampolung itu adalah nama dari kotanya sana, saudara-saudara. Jadi nama yang terkenal di situ gitu ya. Jadi dia berangkat di situ, dia berdoa, lalu dia tidak tahu tujuannya pokoknya ke Semarang, istrinya ditinggal di Thailand, saudara-saudara, bersama dengan anaknya, dia pergi ke Semarang dan dia tidak tahu, yang jelas dia ingin ketemu dengan orang-orang Cina di Semarang. Lalu dia buka Google Map. Tentu Tuhan bicara dengan hati nuraninya. Dibuka di Google Map, mestinya dia harusnya itu ke kanan, ketemu gereja Belenduk, saudara-saudara ya. Tetapi dituntun Tuhan masuk ke GKKD, saudara-saudara. Ya, ini tuntunan Tuhan. Lalu saudara, dia melakukan apa yang dia sudah siapkan, menemui banyak orang di Cina, di kampung Cina, di pecinan Semarang, Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata setelah sampai sana, dia tidak menemukan, saudara-saudaraku, orang Cina yang berbahasa Cina. Di negara-negara lain, dia pergi ke Afrika, dia pergi ke Thailand, dia pergi ke Malaysia, dia pergi ke mana, banyak orang Cina bisa berbahasa Cina. Tetapi di Semarang, dia tidak menemukan orang Cina berbahasa Cina. Dia terus melakukan ketaatannya, Bapak Ibu Saudara, dan dia menemukan komunitas orang Cina, saudara-saudaraku, dan dia bisa memenangkan beberapa orang. Saya tanya, berapa orang kamu ketemu di sana? Saya ketemu 12 orang, dia injili, dan mereka menerima Yesus. Dan setiap siang dia gerilya ke kampung Cina. Dia lakukan itu karena ketaatannya dia kepada Tuhan. Saya cukup terkagum-kagum ya dengan apa yang dia lakukan, ketaatannya dia kepada Tuhan. Dia lakukan misi itu dengan biaya gerejanya dan biaya dia sendiri. Sudah, dia seorang pendeta yang satu dekat dengan Tibet, yang satu di Hainan. Saya tanya tentang ajaran-ajarannya, dia cukup sehat. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, dan dia menemukan keajaiban betul di kota Semarang. Lalu ya berkat Tuhan turun bagi dia, saudara-saudara ya. Mari kita berdoa, mari kita sambut, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.